Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tiffany dari Prodi Akuntansi. Mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya beserta rekan saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi pertemuan 13 tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai bunga sederhana. Dalam bunga sederhana, kita dapat mengetahui tentang model bunga. Nah, konsep dasar model bunga menilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi apabila seseorang memiliki sejumlah uang tertentu dan mengalokasikan uang tersebut pada bank tertentu, maka jumlah uang yang dimiliki orang tersebut akan berbeda antara nilai sekarang dan nilai di masa yang akan datang. Nah, penyebabnya karena sejumlah bunga yang diberikan oleh pihak bank terhadap dana yang ditanamkan tersebut. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan jika kita menggunakan uang. Nah, bunga sendiri di pihak yang meminjamkan merupakan pendapatan, sedangkan di pihak yang meminjam merupakan biaya. Lalu jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok. Ada dua kondisi yang berhubungan tentang bunga. Yang pertama, jadi jika kita meminjam uang dari bank, maka kita membayar bunga kepada bank tersebut. Tapi jika kita menginvestasikan uang atau menabung pada bank, maka bank yang akan membayar bunga tersebut kepada kita. Lalu selanjutnya itu mengenai konsep bunga sederhana itu sendiri. Bunga sederhana merupakan pendapatan bunga yang hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir periode, sehingga nilai dari pendapatan bunga berjumlah tetap setiap tahun. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan P kali I kali N. Selanjutnya ada contoh soalnya. Hitunglah pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang 5 juta rupiah yang disimpan bank selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Diketahui dulu P-nya itu sama dengan 5 juta, N-nya sama dengan 5, I-nya sama dengan 0,12. Yang ditanyakan I dan F5. Pertama kita akan mencari I-nya dulu dengan rumus P kali N kali I, yaitu 5 juta dikali 5 dikali 0,12 sama dengan 3 juta rupiah. Lalu untuk mencari F5-nya sama dengan rumus P kali dalam kurung plus 1 plus I kali N, yaitu totalnya sama dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya ada rumus bunga sederhana lainnya, yaitu untuk memperoleh nilai dari modal awal yang terakumulasi pada akhir tahun ke N atau Fn. Dapat dihitung dengan cara modal awal yaitu P ditambah dengan semua pendapatan bunga selama periode waktu yaitu N dapat dinyatakan dengan rumus berikut, yaitu Fn sama dengan P plus P kali I kali N. Nah, rumus yang lainnya juga ada Fn sama dengan atau Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I kali N. Lalu ada contoh soalnya. Sebuah modal sebesar 5 juta rupiah disimpan di bank dengan sistem bunga sederhana. Setelah 3 tahun kemudian menjadi sebesar 7.250. Berapa persen besarnya bunga yang dikenakan terhadap modal tersebut? Diketahui dulu P-nya sama dengan 5 juta, lalu F3-nya sama dengan 7.250, dan N-nya sama dengan 3. Kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I kali N. Fn-nya sendiri yaitu 6 juta rupiah, lalu P-nya sama dengan 5 juta, lalu N-nya sama dengan 3. Kita pindah ruaskan yang dalam kurung itu di sebelah kiri, lalu sama dengan lalu kita masukkan yang F3-nya dibagi dengan P. Jadinya 7.250 per 5 juta. Hasilnya 1 plus 3I sama dengan 1,45. Nah, angka 1 yang di depan plus 3I itu kita pindah ruaskan, jadinya 1,45 dikurang 1. Hasilnya 3I sama dengan 0,45. Nah, angka ruas yang di depan angka 3 yang di depan I itu kita pindah ruaskan, jadinya 0,45 dibagi 3. Jadinya I sama dengan 0,15 atau 15%. Lalu ada rumus bunga sederhana yang lainnya juga. Nah, yaitu jika dalam transaksi bisnis dan keuangan, kita juga perlu memperkirakan nilai sekarang dari suatu nilai pada masa yang akan datang, pada jumlah uang tertentu.
Jika nilai dari masa yang akan datang yaitu Fn dan tingkat bunganya I dan jangka waktunya yaitu N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai saat ini yaitu P adalah P sama dengan Fn per dalam kurung 1 plus I kali N. Adapun contoh soalnya yaitu Adi mempunyai hutang yang setelah 8 bulan besarnya menjadi 2.280.000. Perhitungan beban bunga berdasarkan sistem bunga sederhana sebesar 21% per tahun. Tentukan besaran nilai pokok pinjaman Adi. Diketahui F2/3 sama dengan 2.280.000. Kenapa 2/3? Itu karena 8 bulan itu 2/3 tahun. Nah, N-nya itu sama dengan 8 bulan per 2/3 tahun. I-nya sama dengan 0,21. Yang ditanyakan yaitu P atau besaran nilai pokok pinjaman Adi. Nah, dijawab menggunakan rumus P yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi P sama dengan F 2/3 yaitu 2.280 per dalam kurung 1 plus I yaitu 0,21 dikali N sama dengan 2/3. Hasilnya sama dengan 2 juta rupiah. Sekian pembahasan mengenai bunga sederhana dari saya. Selanjutnya tentang bunga majemuk akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Nah, kira-kira apa sih bunga majemuk itu? Bunga majemuk adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan periode. Sehingga pendapatan bunga dari model bunga majemuk ini akan terus meningkat pada setiap periodenya. Hal ini disebabkan karena modal awal yang terus meningkat pada setiap periodenya pula. Nah, dalam bunga majemuk terdapat beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu rumus future value atau rumus untuk menghitung nilai uang di masa yang akan mendatang nih. Nah, rumus Fn ini juga terbagi menjadi dua sesuai dengan frekuensi pembayaran bunganya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan membahas tentang future value jika bunga dibayarkan dalam sekali atau bunga tersebut dibayarkan sekali dalam setahun. Nah, adapun rumus yang bisa kita gunakan yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana Fn adalah future value atau nilai uang di masa yang akan mendatang pada tahun ke N. Ini merupakan hasil dari investasi kita atau pendapatan bunganya. Seperti itu. Nah, P atau partisipal adalah nilai uang di masa sekarang nih, atau uang yang kita investasikan pada saat sekarang ini. I adalah bunga per tahun. Dan N adalah jumlah tahunnya. Nah, biar lebih paham, sebaiknya kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama itu, Bapak James mendepositkan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku yaitu 12% per tahun. Itu sudah dimajemukkan. Kira-kira berapa nilai total deposit Bapak James pada tahun ketiga dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Nah, yang kita ketahui di sini adalah P atau partisipal atau uang yang diinvestasikan. Nah, yang pertama itu P-nya itu 5 juta. Lalu, yang kita ketahui yang kedua yaitu I, yaitu bunganya. Bunga yang berlaku itu 12% per tahun. Ini sudah dimajemukkan. Lalu kenapa ini jadi 0,12? Ini bunga yang 12% itu kita desimalkan menjadi 0,12 dengan cara 12 dibagi 100. Lalu yang ketiga yang kita ketahui itu adalah N, jumlah tahunnya. Di sini kan yang ditanyakan berapa nilai total deposit Bapak James pada akhir tahun ketiga. Di situ sudah jelas ya, tahun ketiga, berarti N-nya itu adalah 3. Terus tanya lagi, berapa banyak pula pendapatan bunganya? Nah, dari dua pertanyaan tersebut kita bisa menggunakan rumus Fn dan ada salah satu tambahan yaitu rumus I untuk mengetahui pendapatan bunganya. Kita mulai dari awal, yaitu mencari Fn-nya dengan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Kita masukin jadinya F3 sama dengan P-nya tadi sudah diketahui yaitu 5 juta dikali 1 ditambah bunga, yaitu bunganya tadi 0,12 dipangkatin
N. N-nya itu tadi ada 3 tahun. Menjadi 5 juta dikali 1,12 pangkat 3, yaitu hasilnya 7.024.640 rupiah. Lalu, ditanya yang kedua kan, berapa banyak pula pendapatan bunganya? Kita bisa menggunakan rumus I, yaitu Fn dikurang P. Fn-nya itu tadi kan 7.024.640 rupiah. Nah, dikurang dengan P atau partisipalnya, atau nilai uang yang diinvestasikan atau didepositkan, yaitu 5 juta. Hasilnya yaitu 2.024.640 rupiah. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke rumus yang kedua, yaitu rumus mencari Fn apabila jumlah frekuensi pembayaran bunganya ini lebih dari 1 kali dalam setahun. Bisa dalam semesteran, atau kuartal, atau apapun itu yang berkaitan dengan waktunya. Nah, rumusnya itu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat N dikali pangkat M, di mana Fn adalah future value atau nilai uang di masa yang akan mendatang pada tahun ke N, atau hasil dari investasi tersebut. Nah, ada P atau partisipal adalah nilai uang yang kita investasikan saat ini, atau nilai uang sekarang gitu. Terus ada I, yaitu bunga yang dimajemukkan per tahunnya. Lalu ada N adalah jumlah tahun, dan dalam rumus ini ada tambahan huruf M, yaitu frekuensi pembayaran bunga dalam setahunnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa dalam bentuk semesteran, kuartal, atau yang lain-lainnya. Nah, kita langsung masuk lagi ke contoh soalnya, yaitu Nona Ana ingin menabung uangnya 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapa nilai uang di masa datang setelah 5 tahun kemudian jika bunga dimajemukkan secara semesteran? Lalu, untuk bisa mengerjakan soal tadi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang kita ketahui dari soal tersebut. Nah, yang bisa kita ketahui dari soal tersebut adalah P-nya, atau partisipalnya, atau nilai uang yang pertama kali diinvestasikan, yaitu sebesar 5 juta. Lalu ada I, yaitu bunga per tahunnya, yaitu 12% kan tadi. Nah, di sini kita jadikan desimal menjadi 0,12. Lalu ada N-nya. N merupakan jumlah tahunnya. Tadi kan yang tanya 5 tahun ke depan, berarti kan N itu adalah 5. Dan ada M juga yang bisa kita ketahui, yaitu adalah 2. Kira-kira dapat dari mana ya 2-nya? Nah, 2 ini kita dapat dari semesteran. Dalam 1 tahun ada berapa semester? Jawabannya yaitu ada 2 semester. Berarti M-nya adalah 2. Berarti bunganya itu dibayar 2 kali dalam setahun. Nah, yang ditanyakan adalah Fn-nya nih, atau nilai uang pada tahun kelima. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat N dikali pangkat M. Kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 2 dikali pangkat 5 dikali pangkat 2. Hasilnya yaitu 5 juta dikali 1,06 pangkat 10. Hasil akhirnya yaitu 8.954.238 rupiah. Lalu, selain kita bisa menentukan nilai Fn atau nilai uang di masa yang akan mendatang, kita juga bisa menentukan seberapa banyak uang yang harus kita investasi jika kita menginginkan besarnya uang di masa akan mendatang. Misal kita ingin dalam 3 tahun ke depan itu kita dapat uang sebanyak 5 juta. Kira-kira yang kita investasikan tuh harus berapa sih? Seperti itu. Kita bisa menggunakan rumus partisipal. Ada 2 rumus dalam menentukan partisipal ini, tergantung dengan frekuensi pembayaran bunga per tahunnya. Nah, yang pertama itu yang kita akan bahas adalah rumus untuk menentukan nilai uang yang harus diinvestasikan apabila frekuensi pembayaran bunganya yaitu sekali dalam setahun. Rumusnya yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N, di mana P
atau partisipal adalah nilai uang yang akan kita investasikan, dan FN adalah future value atau nilai uang di masa yang akan mendatang atau yang kita akan harapkan nih. Lalu ada I yaitu bunga per tahun, dan ada N yaitu jumlah tahunnya. Kita langsung masuk ke soal aja biar lebih paham. Yang pertama itu, Nyonya Sally merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun kelima akan berjumlah 15 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku yaitu 15% per tahun. Kira-kira berapa jumlah uang yang harus ditabungkan Nyonya Sally saat ini? Nah, di sini tuh si Nyonya Sally ini berharap pada tahun kelima, dia itu mendapatkan uang sebanyak 15 juta dengan bunga yang berlaku itu sebenarnya 15% per tahun. Kira-kira berapa nih yang harus dia tabungkan pada saat ini? Seperti itu kan. Nah, dari situ kita dapat ketahui bahwa FN atau nilai yang diharapkan atau nilai uang di masa mendatangnya yaitu 15 juta. Lalu I-nya atau bunga per tahunnya itu tadi 15% per tahun. Nah, yang kita ketahui yang ketiga yaitu adalah N. N itu jumlah tahunnya. Dia kan tadi mengharapkan pada tahun kelima. Berarti N-nya adalah 5. Nah, setelah kita ketahui semuanya itu, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Yang tadi yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N. Fn-nya ada 15 juta per tadi 1 tambah I-nya itu adalah 0,15 dipangkatin dengan 5. Hasilnya itu adalah 7.457.651. Berarti jumlah uang yang harus Nyonya Sally tabungkan itu sebanyak 7.457.651 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang partisipal atau cara menentukan uang yang ingin kita tabungkan jika kita ingin memiliki uang dalam jumlah tertentu pada tahun tertentu. Apabila frekuensi pembayaran bunganya ini lebih dari 1 kali dalam setahun, bisa dalam semesteran, kuartal, atau yang lain-lain. Itu kita bisa gunakan rumus P sama dengan Fn per 1 dikali I per M pangkat N dikali pangkat M. Nah, untuk keterangannya ini sama seperti yang tadi ya, yang sebelum-sebelumnya bisa putar kembali mungkin untuk keterangan. Untuk lebih jelasnya lagi, agar lebih paham juga, mungkin kita lebih baik masuk ke contoh soal, yaitu Pak Rudi seorang pengusaha, berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan dana sebanyak 20 juta. Jika tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 12 per tahun dan dibayarkan secara kuartal, berapa jumlah dana yang harus ditabungkan Pak Rudi saat ini? Nah, dari contoh soal tersebut kita bisa ketahui nih bahwa Fn atau future value atau nilai uang di masa yang akan mendatang yang diharapkan Pak Rudi yaitu 20 juta. Nah, I-nya itu adalah 12% per tahunnya. Lalu ada N. N-nya itu kan jumlah tahun. Nah, jumlah tahun yang diharapkan Pak Rudi adalah 5 tahun kemudian, berarti N-nya adalah 5. Dan M. M-nya itu adalah 4. Dari mana dapatnya 4? Yaitu dari kan tadi dibayar secara kuartal. Berarti dalam setahun itu berapa kali dibayar? Nah, kalau kuartal itu kan 3 bulan sekali. Berarti dalam setahun itu terjadi 4 kali pembayaran bunganya. Setelah kita mengetahui angka-angkanya tersebut, kita bisa masukkan ke dalam rumus. Menjadi P sama dengan Fn-nya adalah 20 juta per 1 ditambah I. I-nya adalah 0,12 per M. M-nya adalah 4. Lalu dipangkatin N. N-nya tadi adalah 5 dikali pangkat M. M-nya adalah 4. Menjadi 20 juta per 1,03 pangkat 20. Yaitu hasilnya adalah 11.073.515 rupiah. Berarti jumlah dana yang harus ditabungkan Pak Rudi agar dia mendapatkan dana sebanyak 20 juta pada tahun kelima, yaitu adalah 11.073.515 rupiah. Demikian
penjelasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.